Selamat pagi, selamat datang di Sapa Mentari. Semoga kamu semua mendapatkan keberuntungan dan keberlimpahan yang tiada akhir. Dan selamat mendengarkan audio podcast ini. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Bagaimana sih caranya menjadi orang tua yang bijak? Bijak kepada anak tentunya ya. Dan mungkin kita pengen bagaimana caranya kita menjadi orang tua yang benar. Dalam artian benar tuh gimana sih? Ya, orang tua yang benar itu adalah orang tua yang bisa meluangkan waktu kepada anaknya. Sesibuk apapun dia ya. Mungkin kita bekerja dalam sehari penuh, terus ya pekerjaan kita ini dituntut untuk kita jauh dari anak. Itu tentu saja itu akan kurang waktu kita untuk anak. Terus kadang ada anak nih dititipin, dan di situ setelah pulang kerja karena kita capek, anak kita biarin, kita nggak ngurus lagi. Ya bodo amat lah, gua kasih HP lu mainan aja lah. Kadang ada seperti itu. Gimana perasaan si anak kalau orang tuanya seperti itu? Jadi kayak anak ini kayak waktunya kurang gitu loh bersama orang tua. Dan kadang nih cuman dikasih waktu saat Sabtu dan Minggu aja, malam Minggu dan Minggu, untuk jalan-jalan nih, misalkan udah yuk jalan-jalan, kita cari makan atau kita ke mall. Hanya itu aja, dan itu rutinitas akan dilakukan bertahun-tahun ya. Jadi rutinitas wajibnya. Bagi si anak mungkin saat itu gak ada masalah, gak ada apa-apa. Terus kadang saat kita menitipkan anak ke orang lain, kita kan gak tahu nih karakter orang yang kita titipin. Mereka karakternya gimana, lingkungannya bagaimana. Dan itu akan menjadi sebuah belief untuk anak kita, sebuah keyakinan untuk anak kita. Oh, harus begini. Dan tentu saja anak akan mendapatkan sesuatu yang sama besok saat mereka juga punya anak lagi. Jadi saat anak sudah berkeluarga, kalau dia nggak bisa mengcounter itu pengalaman masa lalunya, itu akan diterapkan juga ke anak-anak mereka nanti. Lalu bagaimana sih caranya? Caranya sebenarnya gampang. Luangkan waktu minimal itu 4 jam tiap hari untuk anak-anak. Temani dia bermain, jangan hanya dikasih gadget terus kita biarin ya, kita sibuk dengan aktivitas kita atau kita beristirahat karena seharian capek bekerja. Dan itu kita merasa anak-anaknya udah gak rewel kok, anak-anak udah tenang, kita kasih mainan. Nah, gak gitu juga kali bos ya. Yang namanya anak-anak kalau udah kasih mainan tapi kurang perhatian dari orang tua, terus kita gak menyentuh anak kita, dalam artian menyentuh dalam bentuk fisik. Seorang anak laki-laki kalau itu masa remajanya dia bandel, itu tandanya satu, kurang pelukan dari sang bapak. Dan ini bisa dibuktikan kok. Sebenarnya kita komunikasi dengan anak itu bukan hanya bentuk verbal, bentuk omongan. Jadi seorang anak itu juga butuh yang namanya sentuhan ya. Entah kita belai, entah kita elus punggungnya, atau kita ajak mainan secara fisik yang kita bisa memeluk mereka kalau mereka masih kecil. Jangan sampai nanti saat anak kita udah gede ya, mungkin udah SD kayak gitu, itu udah gak mau lagi kita peluk, kita ajak mainan. Terakhir saya mengisi sebuah seminar parenting waktu itu di sebuah sekolah gitu di Solo. Nah, itu ada yang bertanya kepada saya ya, seorang wali murid. Dia bertanya, kenapa anak saya itu jarang sekali mau bersama keluarga dan dia lebih sibuk dengan urusannya sendiri. Karena orang tuanya memang sibuk bekerja dari dia kecil ya bahkan, dan dirinya kurang perhatian banget, kurang dekat gitu antara orang tua dan anaknya. Dan si orang tuanya bertanya, itu anak saya mengalami gangguan gak ya seperti itu ya? Dan saya jawab apa? Saya bilang, loh, anak Anda gak salah, tapi Anda yang salah. Kenapa? Seorang anak itu adalah sebuah cerminan orang tua. Dalam artian begini, itu bukan sebuah pepatah ya. Karena seorang anak ini memiliki karakter untuk menjadikan sebuah kehidupannya, kehidupan di masa depannya, itu adalah dengan metode kinestetik. Jadi
kejadian-kejadian yang dia lihat, kejadian yang dia rasakan selama hidupnya dari masa kecil hingga dia nanti dewasa. Nah, itu yang akan menjadikan karakter dirinya. Entah dia mau deket sama orang tua atau enggak. Orang tua itu ke anak begini ya. Biasanya itu ada 2 namanya. 2 Tahu nggak? 2 Apa itu? Orang tua ke anak itu kalau nggak perintah pasti marah. Ya. Jangan pernah menyuruh anak, jangan memerintah anak. Kita harus dengan bahasa yang benar-benar membuat dia itu dibutuhkan, bukan dia disuruh, diperintah. Karena perintah dan ajakan beda. Terus lagi, seorang anak biasanya bercerita ke orang tua saat dia ada masalah. Biasanya orang tua justru menghakimi. Lu sih kayak gitu. Makanya lain kali jangan main sama si itu. Si itu tuh gak baik. Nah, jadi seperti itu, disalahkan, bukan dikoreksi dengan apa yang menjadi masalahnya. Jadi misalkan anak ada masalah, dengerin dulu. Meskipun anak kita salah, ya. Ini sebenarnya bukan ke parenting sih. Ini lebih ke bagaimana kita nanti menjadikan anak kita saat udah dewasa ya. Dan saat anak kita diperintah, anak kita disalahkan ya, kita marah. Perasaannya apa? Kecewa dengan orang tua. Kita dengerin, anak tuh mau cerita gimana, dengerin. Oke, kasih masukan. Ajak dia diskusi. Meski anak kita masih kecil, sering-seringlah minta pendapat. Meskipun pendapatnya itu kadang gak nyambung, tapi sering-seringlah ajak diskusi. Jadi seorang anak ini merasa, oh gue dibutuhkan. Layani juga si anak. Nak, mau makan apa? Misalkan seperti itu. Mama masakin deh, atau papa masakin deh. Atau makan di luar aja ya, yuk. Pengen apa? Nah, seperti itu. Jadi komunikasi dengan anak itu gak seharusnya kita sebagai orang tua itu selalu merasa benar. Ada kalanya justru kita ini yang salah. Banyak orang tanya, gimana sih cara menerapi anak? Nah, anaknya gimana? Anak saya begini. Hah? Justru yang diterapi tuh orang tuanya, bukan anaknya. Kadang orang tua ini gak ngerti anak bagaimana. Dia merasa selalu benar karena gua orang tua. Dan biasanya kebiasaan orang tua itu adalah gengsi minta maaf. Nah, banyak hal seperti itu kan. Jadi lupakan deh, misal kita orang tua, kita merasa selalu benar. Jangan, kita diskusi juga dengan anak. Kita salah juga ngaku salah. Ya mungkin video ini panjang ya, tapi gak apa-apa untuk bekal di Sapa Mentari. Untuk sarapan pagi, nutrisi otak Anda, nutrisi semangat Anda. Atau mungkin bahkan ada yang tersinggung atau nggak sependapat, silahkan tulis di komentar. Kalau merasa apa yang saya sampaikan ini salah, ya saya menyampaikan itu berdasarkan pengalaman dan riset. Jadi melakukan riset ke berbagai pengalaman orang, kejadian kehidupan orang, ya. Contoh, Anda sebagai orang tua sering berantem nih, sering di rumah ada piring terbang ke sana kemari. Suatu saat anak Anda akan mengalami hal serupa. Karena apa? Karena yang direkam, oh begini ya berumah tangga itu. Nah, itu yang akan menjadi sebuah masalah bagi si anak di masa depan. Ya, kita lanjut ya. Tadi kita ngomongin kita sebagai orang tua ke anak. Sekarang kita adalah sebagai anak dari orang tua kita. Dan di sini yang pengen saya bahas adalah apakah kita ini generasi yang terjepit? Tahu nggak generasi yang terjepit itu yang bagaimana? Kita adalah generasi sandwich. Kita berada di tengah nih. Di atas ada orang tua kita, di bawah ada anak kita, dan posisi kita di tengah. Kenapa begitu? Apakah kita harus mengurusi keuangan orang tua kita juga, sedangkan kita punya kebutuhan untuk anak-anak kita juga? Itulah yang dinamakan generasi sandwich. Kenapa? Ya, karena itu sebenarnya kesalahan orang tua kita. Karena dirinya gak mempersiapkan bagaimana kehidupannya di masa depan saat mereka pensiun. Kebanyakan seperti itu. Dan teman-teman bisa buktikan juga kok, kalau memang teman-teman punya seperti itu, ya, punya pengalaman maksudnya, atau mengalami hal seperti itu. Kadang ada tekanan dari orang tua nih, lu tuh udah kerja, lu tuh harus ngebiayain gua ini udah susah-susah ngebesarin lu,
udah susah-susah ngegedein lu, jadi separuh gaji lu buat gue. Ya orang tua macam apa seperti itu ya? Gak bisa. Justru sebagai orang tua, nah inget ya, ditabung duitnya untuk masa depan. Gak perlu ikutan temen yang sering buang-buang duit, sering hura-hura. Ya, dihemat, ditabung, investasi untuk masa depan. Jadi ketika lo nanti udah masa pensiun, lo juga gak nyusahin anak. Harusnya seperti itu. Bukan ada gaji berapa tiap bulan, lo bisa nabung berapa, sini gue pakai. Gak gitu men. Ya, kasihan si anak juga. Atau saat kita jadi posisi anak itu bagaimana? Ya, sedih. Dalam artian sedih bukan karena kita gak mau kasih, tapi kita berpikirnya gini, anak gue besok masuk kuliah, gue mesti keluar biaya gede. Terus gue gak punya tabungan, gue mesti nyari, sedangkan gaji gue harus gue bagi untuk anak, untuk orang tua. Nah guanya gimana? Nah kadang ego memang kita butuhkan. Orang tua yang bijak gak akan menjadikan anaknya sebuah tabungan. Ya, dan kita jangan melakukan seperti itu ke anak kita kelak. Biarkan mereka dengan hidup mereka. Kita persiapkan saja kehidupan kita dari sekarang untuk di masa pensiun nanti, di masa tua nanti. Dan itu akan dicontoh kok. Makanya tadi saya jelaskan bahwa seorang anak itu merekam sesuatu itu dengan metode kinestetik. Jadi orang tua gue begini ya gue begini. Jadi meniru apa yang dia rekam, yaitu yang akan menjadi kehidupannya. Dan itu yang akan menjadikan dia sebagai siapa. Ya, jadikan anak kita somebody, jangan jadikan anak kita nobody. Dan kita juga perlu memberikan dukungan kepada anak ya, dukungan atas apa yang menjadi pilihannya. Kadang ada orang tua keliru begini, nah lo besok setelah lulus SMA lo mesti kuliah ngambil jurusan A, jangan di jurusan B, sedangkan anaknya punya cita-cita di jurusan yang dia pilih sendiri. Kita nggak boleh juga seperti itu. Karena apa? Kalau kita paksakan, si anak cuman gini, asal orang tua gue senang udah bodo amat, gue kuliah selesai ya udah, ntar gue pergi jauh. Bukan seperti itu caranya ya. Tapi dukung, misalkan lo mau ambil jurusan apa besok kuliah? Psikologi. Oh bagus lah, oke. Siapkan dari sekarang, ajak dia belajar yang namanya psikologi. Misalkan anaknya pengen ke psikologi, kalau anaknya pengen ke DKV ya biarin aja anaknya milih ke DKV. Jadi dukung apapun pilihan anak. Termasuk besok saat dia memilih pasangannya, ya itu hak dia, karena akan menjadi sebuah tanggung jawab dia. Kita orang tua hanya memberikan dukungan ya, atau memberikan masukan, dan kita nggak berhak untuk menghalang-halangi apa pilihan anak kita. Ya, mungkin teman-teman nganggap ini receh atau ini bagaimana ya, silakan aja. Ya ini udah saya buktikan ya, jadi saya udah membuktikan ke anak-anak saya sendiri, terus juga melalui riset ke banyak orang juga bagaimana kehidupan mereka, terus bagaimana masa lalunya atau hubungan mereka dengan orang tuanya. Ada yang berhasil karena memang ada dukungan, ada yang kehidupannya mirip dengan orang tuanya. Ya, apa yang direkam anak itu kan menjadi sebuah kehidupan. Jadi misalkan Anda berantem sama pasangan, jangan pernah di depan anak, karena anak ini sangat sensitif. Oke, sukses berkelimpahan dan semoga terharu.